persoalan tidak selesai, malah pengacara yang gonjang-ganjing terus. Akhirnya saling menunjukkan taringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga baru pulang dia ketemu dengan teman-teman semua ya. Saya orangnya transparan dan terbuka gitu loh. Saya baru ketemu dengan teman-teman Pablo, ketemu Erdelo, komunikasi juga dengan Rasman, dengan Densu, Togar Situmorang. Tadi semua komplit ya, kita komunikasi semua. Inti daripada komunikasi, saya ini kan sebagai pengacara senior ya, orang yang dituakan, apalagi mereka tahu latar belakang saya. Jadi saya sebagai orang yang dituakan itu pengen pokok permasalahan ini mengkerucut. Makanya pertemuan tadi juga saya meminta kepada kita semua, termasuk terhadap Alvin Lim ya, saya udah komunikasi tadi tuh ya. Saya malah bilang ya kamu cepat sembuh, ya, jangan mikir yang macam-macam ya. Karena bagi saya itu bahwa hidup ini kita nggak boleh membenci dan mendendam orang. Itu prinsip hidup saya. Kalau bisa untuk saya satukan dalam satu kata, satu perbuatan, kenapa tidak? Makanya tadi ketemu, nanti saya berkonsultasi dengan mereka semua. Intinya adalah bagaimana supaya persoalan ini masuk kepada titik critical point. Itu dulu yang pertama ya. Kemudian masuk kepada masalah Novi ya, tentang yayasan ya. Mungkin karena terlalu banyaknya problematik yang dihadapi ini untuk supaya membagi risalah tentang masalah yayasan ini dengan apa yang sedang dihadapinya. Bukan berarti mundur itu, bukan berarti dia meninggalkan itu, tapi dia nonaktif sebentar, tapi tetap memonitor perkembangan daripada yayasan itu. Tidak lain tidak bukan bahwa supaya jangan terpecah bahwa pemikirannya tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Kembali lagi di beberapa item saya sudah sampaikan sama Novi, kamu tenang, yang penting niatmu baik. Nah, saya hanya mau menolong kalau niat orang baik. Itu prinsip hidup saya seperti itu. Nah, ketemu dengan teman-teman juga tadi semua, niat saya baik untuk fokus kepada titik masalah, menyelesaikan inti masalah. Supaya para pengacara ini tidak lagi berdebat dan sebagainya. Saya malu. Ya. Kepada netizen ataupun publik yang melihat persoalan ini saja tapi persoalan tidak selesai, malah pengacara yang gonjang-ganjing terus. Akhirnya saling menunjukkan taringnya, padahal nggak ada untungnya. Untungnya akhirnya kelemahan-kelemahan kita itu akan tertangkap oleh netizen pada saat kita memberikan komentar, memberikan tanggapan, atau memberikan argumentasi. Jadi itu intinya ya. Jadi masalah Novi tadi saya sudah sampaikan tadi, itu bukan berarti dia mundur dari yayasan, tetapi nonaktif sementara untuk fokus kepada pokok permasalahan yang sedang dihadapinya. Kira-kira gitu ya. Tapi saat curhat ke abang dulu, ada sempat Ya tentunya. Setiap pokok permasalahan dia akan laporkan kepada saya. Apakah ada serangan, apakah ada sanggahan dari orang, dia akan laporkan. Saya berikan tentang pencerahan-pencerahan hukum. Ya. Solusi-solusi, itulah fungsi tugas saya. Ya. Saya ini jujur ngomongnya, saya nanya ikhlas ya. Tanpa spesial berpikir apa-apa. Nggak pernah saya berpikir supaya dibayar apapun. Saya murni nih, ya, ikhlas saya. Ya. Tapi semuanya supaya marwah kita terjaga, Novi juga terjaga, marwah pengacara juga terjaga. Itulah tugas yang harus saya lakukan ya. Makanya saya mau rela turun gunung untuk menyelesaikan ini semua. Kira-kira gitu ya. Sebagai kuasa hukumnya Novi sendiri menyayangkan nggak bang Novi mundur dari yayasan bang? Bukan masalah menyayangkan. Saya katakan tadi bukan mundur ya. Dia nonaktif sementara. Beda loh ya. Kalau mundur berarti meninggalkan gelanggang. Tapi kalau nonaktif sementara, dia fokus dulu kepada pokok masalah. Makanya diserahkan kepada Gary untuk ngurusin. Tapi tetap di belakang dia monitor perjalanan perkembangannya semua. Bukan berarti meninggalkan gelanggang, enggak. Jangan sampai publik netizen berpikir bahwa Novi menghindarkan diri. Tidak. Ya, dia tidak menghindarkan diri atau tidak supaya masalah yayasan itu tidak tercover lagi oleh dia sehingga publik tidak menyoroti. Tidak, bukan itu.
Jadi jangan salah persepsi. Jadi saya luruskan masalahnya ya. Dia nonaktif sementara supaya dia fokus kepada masalah ini. Namun kalau sudah ini clear nanti dia pasti akan kembali kepada posisinya. Paham kira-kira ini ya? Kira-kira gitu ya. Tapi tadi dia berbicara mundur dan sempat sedih lah karena dia membangun yayasan itu dengan susah payah kan. Akhirnya sampai akhirnya dia mundur nih dari yayasan ini kan mungkin tadi abang bilang kan menonaktifkan sementara sih. Tapi Novi bilang mundur dan berfokus kepada permasalahan biar pribadinya dia tidak. Saya sudah paham maksud Anda tuh. Kan nggak sama dengan orang hukum tuh mencermati itu. Ya kan? Dia pengertian dia mundur untuk sementara itu ya dia tidak tahu bahwa itu artinya nonaktif. Ngerti nggak? Ada seseorang dinonaktifkan dulu dari tugas pokok dia untuk menyelesaikan tugas yang baru atau tugas yang lebih spesifik. Makanya mungkin bahasa dia mengatakan mundur itu sebenarnya tujuannya itu nonaktif ya. Jadi saya luruskan masalahnya gitu loh. Tapi kalau seandainya sudah clear masalah ini, dia akan kembali fokus kepada pokok masalah itu. Nah, ini saya luruskan, jadi mungkin bahasanya Novi yang seperti itu, ya, supaya jangan nanti terkontaminasi yayasan dengan apa yang sedang dihadapinya. Saya tahu banyak serangan-serangan yang datang kepada dia, maka saya katakan kamu tetap tegar, sepanjang niatmu tulus dan baik. Jangan ada tanda kutip di belakang itu. Kira-kira gitu ya. Bang, apakah mungkin dengan menonaktifkan, maksudnya Novi mundur dulu sementara dari yayasan untuk menghindari nonaktif? Iya, nonaktif. Nah, tolong diluruskan dulu ya. Jadi saya media juga harus luruskan, jangan katakan mundur lagi. Saya kan sudah langsung kuasa hukum yang ngomong nih. Dengan menonaktifkan Novi dari yayasan dulu, apakah dia menghindari, maksudnya bukan menghindari dari donasi ini kan masih terus berjalan kan, ya uang Agus ini kan menjadi sengketa, jadi dia saya sudah bisa menangkap kemana arahnya netizen dan media akan bertanya gitu loh. Jadi saya luruskan masalah, tidak ada niat daripada Novi untuk menghindar daripada dana yayasan. Ini masih ada rekeningnya di HP saya nih. Dia kirimkan rekeningnya masih lengkap utuh 1,3 sekian. Saya bisa buktikan sampai sekarang ini ada nih rekeningnya nih. Jadi saya katakan dia tidak pernah berpikir untuk menghindari itu. Kalau dia menghindari masalah uang dana yayasan, uang dana donasi, itu sama dengan blunder, sama dengan bunuh diri. Karena netizen pasti akan nyerang, hukum akan menyerang dia. Nah, dan itu sudah saya sampaikan, itu bukan hakmu. Dan dia menyadari itu. Ya. Jadi saya luruskan, dia tidak ada niat untuk menghindar dari masalah itu, enggak. Tetap fokus pada pokok permasalahan. Seperti masalah donatur menggugat tanggal 8. Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Gitu loh. Jadi tolong rekan-rekan juga untuk bisa memahami maksud dan tujuan daripada Novi. Ya maklum lah, Novi kan bukan orang hukum. Dia kan orang yayasan yang nggak ngerti harfiah hukum untuk menyampaikan kepada publik. Apa sesungguhnya yang merupakan isi hatinya untuk mengurangi serangan-serangan dari orang lain. Tapi saya luruskan bahwa tidak ada niat dia untuk menghindar daripada masalah donasi. Masalah donasi ini uangnya utuh. Saya sudah lihat. Ada di rekening saya. Ada semua di sini. Ya. Nah, tapi dia berusaha untuk fokus pada pokok masalah yang sedang dihadapi sekarang. Kan tidak sama semuanya kekuatan manusia. Ada yang Wonder Woman, tapi menghadapi seperti kayak gini, sepertinya kok linglung dan lain sebagainya. Ada yang kuat mentalnya gitu kan. Nah, supaya terpecah, supaya jangan terpecah ya dia berikan tugas dulu pada Gary. Laksanakan dulu nih sepanjang saya masih fokus di sini. Tapi dia tetap monitor kegiatan tuh. Seperti tadi pagi dia kirimkan fotonya sama saya tuh. Dia lagi memonitor di yayasannya itu ada yang seperti ada ODGJ itu ya. Dia monitor ada nih foto sama saya. Tadi pagi loh ya. Dia kirimkan sama saya. Berarti dia kan tetap dia beraktivitas untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan tadi. Dia tidak pernah akan tinggalkan. Tapi untuk fokus untuk memanage ini semua serahkan kepada Gary dulu. Kira-kira gitu ya.